Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmawati dengan NIM 0488811613 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah berpraktik basis data. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berikut ini adalah tahap pertama dalam membuat IRD, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Pada contoh kasus ini, ada 3 entiti yang teridentifikasi, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Untuk membuat IRD-nya, di sini saya menggunakan aplikasi IED Graph Editor. Dan sebelumnya, saya telah membuat sebuah file dengan nama tugas 1 basis data. Pada penjelasan tahap pertama, diketahui bahwa pada contoh kasus ini terdapat 3 entitas yang teridentifikasi, yaitu entiti mahasiswa, entiti mata kuliah, dan entiti dosen. Tadi, saya baru saja menambahkan 3 entiti, yaitu entiti mahasiswa, entiti mata kuliah, dan entiti dosen menggunakan simbol entiti dengan bentuk persegi panjang. Tahap kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Karena pada contoh kasus tidak dijelaskan atribut setiap entiti secara rinci, maka saya akan menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti entiti mahasiswa memiliki atribut NIM dan atribut nama mahasiswa. Entiti mata kuliah memiliki atribut kode MK atau kode mata kuliah dan atribut nama mata kuliah. Entiti dosen memiliki atribut NIM dan atribut nama dosen. Ada atribut yang digarisbawahi yaitu NIM, nomor induk mahasiswa, atribut kode MK, kode mata kuliah, atribut NID, nomor induk dosen, dan atribut-atribut tersebut menjadi atribut primary key. Lanjut mempraktikkan tahap kedua, yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Pada penjelasan tahap kedua, saya telah menentukan atribut-atribut dan atribut mana yang akan jadi primary key untuk masing-masing entiti.
Tadi baru saja saya telah menambahkan atribut-atribut untuk masing-masing entiti menggunakan dua tipe simbol atribut dengan bentuk oval. Kenapa dua tipe? Karena yang satunya, yang nama atributnya digarisbawahi, berfungsi untuk membedakan bahwa ini adalah atribut primary key. Serta untuk menghubungkan masing-masing entiti dengan atributnya, saya menambahkan garis bertipe tidak spesifik. Tahap ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau disebut juga foreign key. Di sini terdapat matriks relasi antara setiap entitas yang terdiri dari 4 kolom dan 4 baris. Untuk membacanya bisa dari kiri ke kanan, seperti ini. Entiti mahasiswa dengan entiti mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Artinya, mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Entiti mata kuliah dengan entiti mahasiswa, maka relasi yang terjadi adalah diregistrasi. Artinya, mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Entiti mata kuliah dengan entiti dosen, maka relasi yang terjadi adalah diajarkan. Artinya, mata kuliah diajarkan oleh dosen. Entiti dosen dengan entiti mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah mengajar. Artinya, dosen mengajar mata kuliah. Tahap keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dengan cara mendeteksi derajat kardinalitas berdasarkan ringkasan contoh kasus. Dari contoh kasus di sini, disimpulkan bahwa banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, dan banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Menghasilkan bentuk derajat kardinalitas seperti entiti mahasiswa dengan entiti mata kuliah memiliki nilai many to many atau banyak ke banyak. Dan entiti dosen dengan entiti mata kuliah memiliki nilai one to many atau satu ke banyak. Untuk praktik tahap ketiga sudah tergabung dengan bagian penjelasan tahap ketiga. Maka saya akan lanjut mempraktikkan tahap keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Pada penjelasan tahap keempat, saya telah menentukan relasi dan nilainya antara entiti mahasiswa dengan entiti mata kuliah dan antara entiti dosen dan entiti mata kuliah.
Tadi saya baru saja menambahkan relasi dengan menggunakan simbol relasi dengan bentuk belah ketupat. Untuk penjelasan singkatnya, di sini ada relasi bernama meregistrasi antara entiti mahasiswa dengan entiti mata kuliah yang memiliki nilai many to many, yang artinya dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Sebaliknya, banyak mata kuliah diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Lalu, relasi kedua yaitu dengan nama mengajar antara entiti dosen dan entiti mata kuliah yang memiliki nilai one to many. Artinya dapat dibaca bahwa satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Namun, satu mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Masih di tahap 4, berikut ini adalah penjelasan dari diagram yang tadi baru saja dibuat. Pada diagram tersebut, terdapat relasi antara entiti mahasiswa dengan entiti mata kuliah yang memiliki nilai many to many atau banyak ke banyak, yang artinya atau dapat dibaca bahwa banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah dengan jumlah minimal satu mata kuliah. Dan relasi antara entiti dosen dengan entiti mata kuliah yang memiliki nilai one to many atau satu ke banyak, yang artinya atau dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Tahap 5 yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Menurut BMP MSIM 4206 basis data, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Pada contoh kasus di sini, relasi yang memiliki nilai banyak ke banyak atau many to many yaitu antara entiti mahasiswa dengan entiti mata kuliah dengan relasi meregistrasi. Relasi meregistrasi menjadi entitas atau entiti yang diikuti oleh atribut dari primary key setiap entiti yang terhubung. Lanjut mempraktikkan tahap kelima atau tahap terakhir, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Menurut BMP basis data MSIM 4206, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung.
Pada contoh kasus di sini, relasi yang memiliki nilai many to many atau banyak ke banyak yaitu relasi meregistrasi, yaitu relasi antara entiti mahasiswa dengan entiti mata kuliah. Maka, relasi meregistrasi akan menjadi entitas yang diikuti oleh atribut dari primary key setiap entiti yang terhubung. Di sini terdapat kotak garis putus-putus yang mengelilingi entitas baru yang bernama registrasi MK yang memiliki dua atribut primary key yang berasal dari entiti mahasiswa dan entiti mata kuliah. Atribut primary key bernama NIM berasal dari entiti mahasiswa. Atribut primary key yang bernama kode MK berasal dari entiti mata kuliah. Berikut ini adalah hasil akhir dari pembuatan IRD untuk contoh khusus dengan 3 entitas, yaitu entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, dan entitas dosen. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.